Pernah kebayang nggak? Sebuah pertunjukan di atas panggung besar yang gelap dengan disoroti oleh cahaya dari kanan kiri yang fokus pada satu objek saja. Ya, hal inilah yang tengah terjadi pada Timnas Indonesia sekarang. Sebagai sorotan dari media internasional mulai kembali mengintai perkembangan Timnas. Apalagi sekarang, para penggawa Garuda sudah semuanya tiba di Australia. Dan heroiknya, fans Garuda lebih dulu sampai sehingga bisa memberikan sebuah sambutan yang begitu wah. Dan yang paling menarik, gimana bisa supporter tim tamu justru begitu semangat di kandang lawan atau di Sydney, Australia. Hal yang tentu saja membuat media-media Eropa, bahkan jurnalis pun mungkin akan tetap penasaran. Hingga ESPN pun perlahan mulai kembali mengukit soal punggawa Garuda. Di sisi lain, buat laga versus Bahrain, belakangan ini juga semakin mencuat setelah pernyataan fans mereka tak ada satupun yang berani away ke markas Garuda. Padahal sudah jelas-jelas tiket telah disediakan. Ini menjadi sebuah salah perhitungan dari Bahrain yang akhirnya merugikan sendiri. Lantas, seperti apa perhitungan blunder dari Bahrain? Serta bagaimana sorotan kepada fans Garuda selama di Australia? Berikut ini adalah jawabannya. Dalam sebuah tim sepak bola, keberadaan supporter tak bisa lepas sedikit pun. Mereka sangat melekat akan harkat yang menjadi energi utama dalam pergerakan sebuah tim. Kalau tanpa fans, semua tim hampir gak mungkin bisa bertahan lama. Layaknya Timnas Indonesia yang makin kuat, juga diiringi antusiasme masyarakat yang tinggi akan sepak bola khususnya tim nasional. Perkembangan positif dari supporter Timnas Indonesia semakin kelihatan kedewasaan dan loyalitas mereka dalam mendukung tim, bahkan saat kalah. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah tidak adanya supporter yang meninggalkan stadion lebih awal. Setelah peluit akhir berbunyi, puluhan ribu supporter seringkali masih tetap bertahan di dalam stadium, menunggu momen menyanyikan lagu Tanah Airku bersama para pemain. Sembari para supporter tetap bernyanyi dengan lantang, diiringi dengan cahaya flash dari HP. Hal serupa kabarnya juga akan diterapkan saat away ke Sydney Stadium. Kelompok supporter Garuda Australia telah berkomitmen memandu para anggota untuk selalu semangat sampai titik penghabisan energi. Apapun hasil akhirnya, dukungan fans termasuk di akhir laga bisa menjadi sebuah obat alami yang menguatkan pemain. Apalagi kalau keadaannya positif, jelas bisa menambah gairah di match selanjutnya. Untuk sekarang, fans Garuda sedang fokus mengawal rombongan Garuda yang tengah berjuang membangun kekompakan. Para fans telah mengawal sedari awal kehadiran, ke hotel, hingga saat melakukan sesi latihan perdana. Antusiasme yang tinggi di kandang Australia ini tentu saja mendapatkan berbagai sorotan yang sangat impresif. Tak heran, sebab jarang-jarang banget ada fans yang away sampai menghabiskan tiket yang berjumlah sekitar 5.000-an lebih. Hal ini tentu saja mengejutkan para jajaran pelatih baru, pemain baru, hingga media-media Eropa yang sebelumnya hanya menyoroti para pemain. Seperti ESPN pernah mewawancarai Ole Romani mengenai fans, dan tentu saja Ole sudah tahu atmosfernya, maka ia sangat menantikannya. Kemudian, setelah para pemain sampai di Sydney, Australia, kini ESPN juga kembali baru mengunggah sebuah postingan mengenai Dean James yang sudah tak sabar merasakan panggilan hingga debut bersama punggawa Garuda. Tentu saja luar biasa bahwa saya dipanggil ke sana. Tahun lalu, saya sedang duduk di sofa dan sekarang musim pertama saya bermain dan kemudian langsung dipanggil ke Timnas Indonesia. Hanya membutuhkan waktu 3-4 minggu untuk semua jelas. Lalu, saya terbang ke Roma. Saya senang berada di sini sekarang dan saya sungguh menantikannya. Saya juga baru saja mengirimkan pesan kepada Mads Hilgers, tetapi saya tidak kenal dengannya secara pribadi. Tetapi menurutku kita berada di level yang sama, dan dia berkata, lakukanlah. Ungkap bek Go Ahead Eagles tersebut kepada ESPN.
Ya, pada intinya Dean James sangat-sangat bersyukur kini sudah berada di skuad Garuda. Apalagi ia juga sempat mendapatkan perhatian lebih dari para fans saat kehadirannya di Bandara Sydney bersama kapten kita bersama, Jay Itzas. Hal yang menyentuh hati James, karena tentu baru kali ini tiba di bandara saja sudah dinantikan supporter. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Bahrain salah perhitungan. Selain fokus pada match pertama versus Australia, para fans sejatinya juga sangat menantikan laga menghadapi sang pecundang Bahrain yang pernah mencoba mempermainkan Indonesia dengan berbagai kelicikannya, termasuk ingin bermain tanpa supporter dengan cara memindahkan venue pertandingan. Untungnya, hal itu gagal total di mata AFC dan FIFA. Kini, hal itu terbalik. Justru Bahrain yang tak akan mendapatkan dukungan supporter sedikit pun saat away ke Indonesia. Padahal menurut laporan, PSSI telah menyiapkan tiket sejumlah 3.000 lembar untuk fans Bahrain yang ingin away. Namun nyatanya, tak ada satupun yang berani menginjakan kaki di Indonesia. Fans Bahrain yang dulu koar-koar macam Noaimi ternyata nggak punya mental sama sekali. Hanya omong kosong doang, padahal dulu fans Garuda berani away ke Bahrain International Stadium, ya kan? Kebetulan kita slot 3.000, tapi kebetulan sampai hari H mereka tidak ambil. Sama sekali. Jadi ya kita nggak bisa menunggu, jadi kita harus sesuai deadline. Jadi 3.000 tersebut ya terpaksa kita sudah jual by the way. Jadi itu sudah termasuk di yang kemarin kita umumkan. Tapi kita udah kasih kesempatan, udah ada tenggat waktu, tapi tenggat waktunya tenggat waktu tersebut ada mereka nggak ambil, ya sudah kita. Saya nggak tahu kalau masuknya ini ya, tapi melalui jalur resmi FA-nya yang kita berikan, alokasi tersebut tidak diambil oleh Bahrain. Bung Ahai, pemain Bahrain udah gemeteran. Dengan gak adanya dukungan supporter, skuad asuhan Dragan Talajic dipastikan bakal tak ada kawalan dari fans. Tak seperti Indonesia yang selalu loyal mendapatkan kenyamanan dan keamanan seperti sekarang di Australia. Bahrain hanya akan berjuang dalam skuad dengan diawasi oleh pengawas AFC. Selebihnya, Bung Ahai memprediksi Bahrain gak bakal kuat menahan atmosfer GBK yang sudah siap dengan 70.000 tiket telah ludes terjual. Apalagi, Bung Ahai juga punya pengalaman dari 2010 ketika Bahrain away ke Indonesia. Ternyata juga sambil gemeteran mainnya. Main Bahrain itu kan nggak terbiasa dengan main di GBK. Kalau kita review lagi tentang pertandingan Bahrain melawan Indonesia di Piala Asia 2007, itu saat berkumandang lagu Indonesia Raya dan saat memasuki lapangan pertandingan itu dengkul pemain Bahrain gemeteran. Betul. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk bermain di GBK. Atmosfernya sangat luar biasa. Jadi pressure-nya itu bisa mempengaruhi hasil akhir. Sangat. Dan apalagi besok kan full house kan. Iya, tinggal bagaimana pemain kita memanfaatkan itu. Jurnalis Eropa bakal meliput di GBK. Dengan atmosfer begitu dahsyat menjelang Hari Raya Idul Fitri, fans Garuda dilaporkan akan mendapatkan berbagai liputan dari media Eropa. Seperti halnya pada matchday November 2024. Banyak dari jurnalis Jepang, Korea Selatan, hingga Eropa ikut mengabadikan momen bersejarah di GBK. Apalagi pada laga versus Bahrain cukup spesial dengan pertunjukan koreografi yang disebut telah dipersiapkan oleh Ultras Garuda serta La Grande Indonesia. Dan yang paling menarik, Kevin Dix dan Marten Pas juga sudah pernah mengajak para wartawan dari Denmark dan Amerika untuk merasakan secara langsung atmosfer fans di laga panas kontra Bahrain. Ya, jadi itulah berbagai sorotan kepada penggemar Garuda saat ini. Misi buat melemahkan mental lawan adalah sesuatu sangat-sangat bagus dilakukan dalam dunia sepak bola.
Apalagi timnas Indonesia butuh hal tersebut untuk mendapatkan kunci Piala Dunia 2026.